Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsa dari kelas PTKB 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Perbaikan Pelayanan di Sebuah Organisasi agar Menerapkan Manajemen Pelayanan Prima demi terwujudnya pemberian pelayanan yang berkualitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa. Adapun latar belakang dari pelayanan tersebut, yang pertama seiring berkembangnya era global pada saat ini, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas kinerja, salah satunya pada kualitas pelayanan. Nah, pelayanan yang berkualitas atau sering disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Nah, pelayanan prima di suatu organisasi itu sangat penting, di mana di sini diterapkan yaitu guna memberikan citra dan nama baik bagi instansi tersebut. Kemudian pelayanan yang menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi yang berorientasi profit maupun organisasi publik, karena pelayanan itu merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau si penerima pelayanan. Kemudian tetapi sampai saat ini masih banyak dijumpai sebuah organisasi atau perusahaan yang masih belum secara optimal mewujudkan manajemen pelayanan prima yang baik dilihat dari contoh kecil saja dalam pembuatan KTP yang masih diketahui sangat rumit atau bertele-tele dalam penyelesaiannya, walaupun secara logis diketahui hal itu sangat mudah dalam tahap penyelesaiannya. Kemudian berikutnya adapun itu pada pendahulunya itu ada rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini, di mana yaitu pertama, bagaimana bentuk implementasi manajemen pelayanan prima dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Goa. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak implementasi manajemen pelayanan prima di sektor organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Kemudian, adapun tujuan dari penulisan ini, di mana di sini untuk mengetahui bentuk implementasi dari manajemen pelayanan prima. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak implementasi manajemen pelayanan prima di sektor organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, begitupun dengan manfaatnya dan kajian teori. Kemudian pada bab 2 yaitu di tinjauan pustaka. Nah, di sini ada konsep pelayanan, di mana di sini ada pengertian pelayanan, tujuan pelayanan, dan teori standar pelayanan. Kemudian yang kedua ada teori pelayanan publik. Kemudian yang ketiga ada teori kualitas pelayanan. Kemudian yang keempat teori pelayanan prima. Maksud saja yang pertama itu konsep pelayanan. Nah, di sini ada pengertian pelayanan secara etimologi. Pelayanan berasal dari kata layan atau yang berarti membantu atau menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Nah, di sini pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan diperuntukkan untuk ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pelayanan. Ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Kemudian adapun pengertian pelayanan menurut beberapa pendapat. Yang pertama ada menurut Kotler dalam Sinambela dan DKK pada tahun 2017. Nah, di sini dia mengungkapkan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan secara fisik meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk. Kemudian tujuan pelayanan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari pelayanan, yaitu menyampaikan sikap positif, di mana tujuannya agar konsumen punya harapan bahwa pelayanan yang dia berikan akan memuaskan. Kemudian ada mendefinisikan kebutuhan pelanggan, di mana di sini perusahaan hendaknya mengetahui semua kebutuhan pelanggan sehingga dapat melayani dengan baik. Kemudian
ada teori standar pelayanan. Nah, di sini standar pelayanan itu memberikan jaminan mutu bagi pelanggan. Melalui standar pelayanan ini, masyarakat atau pelanggan dapat mengetahui apa saja yang diharapkan di dalam sebuah pelayanan. Kemudian melangkah ke yang kedua, teori pelayanan publik. Nah, di sini pelayanan publik sering dilihat dari representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian secara eksplisit, Sianipar pada tahun 1999 menjelaskan bahwa pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada teori kualitas pelayanan. Nah, di sini kualitas yang dimaksud itu kondisi yang dinamis yang berpengaruh dengan produk, di mana ada jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, di sini pun ada cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. Kemudian yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Kemudian yang ketiga ada teori pelayanan prima. Nah, di sini pelayanan prima itu berarti kegiatan yang memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa pendapat juga dan juga pendapat dari para ahli mengenai pelayanan prima. Kemudian ada juga tujuan dari dan fungsi dari pelayanan prima. Nah, yang pertama itu untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Kemudian ada untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian melangkah ke bab 3. Nah, di sini di bab 3 itu ada metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Nah, di sini ada jenis penelitian. Nah, di penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Nah, menurut Sugiono, di sini penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Sedangkan menurut Moleong 2010, tipe penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan dan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Nah, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini yaitu karena peneliti akan menyajikan data dalam bentuk naratif deskriptif dalam konteks penelitian dari beberapa informan dengan cara yang ditunjang dengan berbagai referensi perpustakaan yang membahas informasi yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan di sebuah organisasi agar menerapkan manajemen pelayanan prima demi terwujudnya pemberian pelayanan yang berkualitas. Nah, sehingga metode penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang penerapan manajemen pelayanan prima dengan tujuan untuk menguraikan secara deskriptif dan berharap dapat menemukan dan mengetahui perbaikan dari pelayanan di sebuah organisasi dengan menerapkan manajemen pelayanan prima demi terwujudnya pemberian pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada lokasi penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini di mana itu dilaksanakan di
Kabupaten Goa, yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa di Jalan Tumanurung Raya nomor 2 Sungguh Minasa, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian ada sasaran dan fokus penelitian. Sasaran penelitian atau yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat atau para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa. Selain itu juga pemilihan informan dalam penelitian juga menggunakan cara purposive sampling atau pengambilan data, yaitu menentukan kriteria informan. Adapun kriteria dalam pemilihan informan, ya, yang pertama itu dia anggota masyarakat dari daerah Kabupaten Goa. Kemudian yang kedua itu usia produktifnya minimal dari 20 tahun sampai 45 tahun. Kemudian yang ketiga, masyarakat umum ataupun yang sedang bekerja. Nah, untuk memudahkan pengamatan dan konseptualisasi fokus penelitian, maka penelitian ini berfokus pada yaitu untuk mengetahui bentuk implementasi manajemen pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui dampak implementasi manajemen pelayanan prima di sektor organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, deskripsi fokus. Nah, di sini berdasarkan masalah yang akan diteliti atau perbaikan pelayanan di sebuah organisasi agar menerapkan manajemen pelayanan prima. Nah, untuk mengetahui bentuk implementasi tersebut, di sini manajemen pelayanan prima itu pada instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa, dari identifikasi masalah dapat diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun, peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti perlu memandang bahwa memberi batasan masalah dan kemampuan, maka peneliti secara jelas dan terfokus. Nah, pembatasan masalah ini tuh mengandung konsep pemahaman seperti yang pertama, pelayanan prima itu dikenal juga dengan excellent service, di mana di sini dia adalah upaya sebuah instansi, organisasi atau usaha memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Kemudian yang ketiga, kepuasan masyarakat, di mana di sini dia adalah hasil pendapat dan penilaian dari masyarakat terhadap suatu kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan. Jadi yang keempat ada instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian itu dia adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis, secara objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan yang harus diketahui dalam instrumen penelitian tersebut. Nah, di sini instrumen utamanya itu dia yang pertama ada kamera. Nah, di sini kamera itu digunakan untuk memotret objek yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian yang kedua, alat perekam, yaitu digunakan untuk merekam informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan penelitian. Kemudian yang ketiga, lembar observasi, yaitu dia digunakan untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh pada saat wawancara dalam penelitian. Kemudian yang terakhir, pedoman wawancara, yaitu di mana di sini melakukan panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga dalam mengumpulkan data-data penelitian itu tidak susah lagi. Kemudian melangkah ke metode penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada sumber data. Sumber data di sini digunakan dalam penelitian itu terbagi atas dua macam, di mana ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, di sini data primer itu merupakan data yang diperoleh atau bersumber dari hasil observasi dan wawancara langsung. Kemudian subjek yang dimaksud itu adalah informan yang telah ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik purposive sampling. Nah, informan itu yang dimaksud adalah pegawai pada
Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Goa. Selain itu juga, jika diperlukan peneliti, informasi tambahan melalui anggota masyarakat atau penerima layanan. Kemudian sumber data yang kedua itu ada data sekunder. Nah, data sekunder itu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal, dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jadi mungkin itu cukup untuk metode penelitian di sumber data. Kemudian di teknik pengumpulan data itu ada di sini dia menggunakan peneliti itu menggunakan pengumpulan data itu yang pertama observasi. Nah, observasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti, mengamati langsung masalah yang ada di lokasi penelitian. Nah, metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda untuk mengetahui kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Nah, observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian, sehingga dapat disusun secara langsung tepat karena dalam observasi penelitian melakukan pengamatan itu secara langsung terhadap objek yang akan diteliti atau dikaji. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara di sini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Kemudian teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah wawancara bebas dan mendalam, serta wawancara berpedoman atau terikat. Nah, wawancara berpedoman atau terikat itu berdasarkan pada daftar yang telah disiapkan. Sedangkan wawancara bebas dan mendalam itu merupakan pertanyaan pengembangan dari pertanyaan terikat yang telah disiapkan sebelumnya dan telah diberikan kepada informan. Di sini adapun menurut beberapa pendapat itu termasuk oleh menurut Hadi dalam Sugiono 2016, wawancara itu merupakan suatu proses tanya jawab lisan di mana dua orang lebih berhadapan secara fisik. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara itu merupakan percakapan tatap muka atau face to face antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara itu bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan jenis wawancara semi struktur itu atau semi struktur interview menurut Esterbeck dalam Sugiono 2016 menyatakan bahwa jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari wawancara seperti ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara itu diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti pun perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Kemudian ada dokumentasi. Nah, di sini dokumentasi itu merupakan pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Nah, dokumentasi tersebut itu bertujuan untuk melengkapi data observasi wawancara. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, rekaman karya-karya dokumental dari seseorang. Nah, dokumentasi ini pun merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kemudian metode penelitian yang ketujuh itu ada teknik analisis data. Tujuan analisis data itu adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses penggambaran keadaan sesar yang sebenarnya atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. Kemudian data hasil penelitian dari informan yang terkumpul itu baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis. Kemudian berikutnya adapun langkah-langkah dari analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada reduksi data atau data reduction. Reduksi data itu yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan, dan transformasi data.
Kemudian ada penyajian data atau data display. Penyajian data ini merupakan sekumpulan data informasi yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian, dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Kemudian ada penarikan kesimpulan, di mana langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif itu melakukan penarikan kesimpulan, yaitu menemukan makna data yang bertujuan memahami tafsiran dalam konteksnya dengan masalah keseluruhan. Kemudian berikutnya ada tahap-tahap dalam penelitian. Di sini tahap-tahapnya itu ada 3 yang digunakan oleh peneliti, di mana yang pertama ada tahap pra-penelitian, di mana pada tahap ini peneliti mulai menentukan masalah penelitian dengan cara melakukan observasi ataupun wawancara awal kepada informan pada lokasi yang telah ditentukan. Kemudian mengajukan judul yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan memulai tahap penyusunan proposal. Kemudian tahap penelitian. Pada tahap penelitian melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian tahap akhir itu peneliti melakukan analisis data dengan prosedur yang telah ditentukan dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir itu di sini dia ada teknik keabsahan data. Di sini pemeriksaan keabsahan data itu sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keasihan dan kehandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik pengabsahan itu data dikumpulkan, data itu dikumpulkan secara serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul itu menggunakan triangulasi, di mana hal ini tuh merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Nah, ada pun beberapa teknik dalam penggunaan triangulasi itu antara lain yaitu 1. Triangulasi sebagai sumber untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian yang kedua itu triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian triangulasi itu waktu yang dibutuhkan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Kemudian itulah metode-metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Kemudian saya sampaikan itu di sini pelayanan itu merupakan suatu aktivitas yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan dari setiap organisasi. Nah, organisasi publik itu berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan atau masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyebutkan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini itu juga pelayanan di yang masih banyak dijumpai itu masih sangat kurang atau belum secara optimal dapat mewujudkan manajemen pelayanan itu secara baik. Contohnya misalkan pada kita ingin misalkan berKTP, di sini masih dianggap kayak sulit karena
masih secara bertele-tele, atau bisa disebut seperti itulah. Jadi tadi itu sudah ada pengertian pelayanan dan beberapa penjelasan dari metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.